Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Nanti di akhir saya ada pertanyaan, saya kasih hadiah. Ya, ada. Tapi hadiahnya bukunya cuma satu. Jadi cuma saya kasih ada siapa yang bisa jawab pertanyaan tentang materi hari ini. Ini bukunya atau hadiahnya ini Himpunan Fatwa Syekh bin Baz dalam permasalahan uzur atas kejahilan. Ya. Ditakdim oleh Syekh Saleh Fauzan, disusun oleh Syekh Ali bin Saud Al-Arjani Al-Ajami. Beliau adalah qadhi Pengadilan Umum Kharij di Saudi Arabia. Ya, jadi ini insyaallah bukunya isinya ini valid dari Syekh bin Baz, dari sumber-sumber yang pas. Jadi dalam buku ini atau dalam risalah ini ada terbukti jelas bagaimana arah pemikiran dan fatwa dari arah pemikiran dan i'tiqad dari ulama salaf tentang uzur atas kejahilan. Nanti insyaallah akan saya bagikan. Tapi saya pengen juga bagikan kalau ibu-ibu ada yang hadir juga. Tapi kayaknya ibu nggak ada yang hadir ya. Ada ya? Ada. Ya, ini buat ibu-ibu juga khusus. Tapi cuma bawa satu. Nanti lihat aja siapa yang bisa jawab pertanyaannya. Ya. Permasalahan kita masih al-farqu al-khamis, beda yang kelima antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Murji'ah. Ya, beda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Murji'ah dalam perkara iman. Berkata Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, al-imanu qad yuradu bihi mutlaqul iman. Kata beliau, terkadang iman yang diinginkan dengan keimanan adalah mutlaqul iman. Wa qad yuradu bihi al-imanul mutlaq. Tapi ada kalanya juga iman yang mutlak. Mutlaqul iman dan imanul mutlaq. Fa idza ra'ayna rajulan idza dzakara Allah lam yujil qalbah. Jika kita lihat, bila kita melihat ada seseorang, ya, idza dzakarallah lam yujilu qalbah, ketika disebut nama Allah hatinya tidak bergetar. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu lam yuzaddidu imanan, ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah imannya tidak bertambah. Fayasihu an naqulu, yang benar adalah kita katakan laki-laki ini annahu mu'minun, dia seorang mukmin. Wa yasihu an naqulu laisa bimu'minin. Ya. Bisa dikatakan dia tidak beriman. Jadi bisa kami katakan dia ini mukmin, tapi bisa juga dikatakan dia laisa bimu'minin, bukan seorang mukmin. Fa naqulu mu'min, maka kami tetap katakan dia mukmin. Ya. Maksudnya dia memiliki keimanan. Ai ma'ahu mutlaqul iman, dia memiliki mutlaqul iman. Apa maksud mutlaqul iman? Yang dimaksud mutlaqul iman adalah aslahu, ya, yaitu asal dari keimanan itu, dia masih miliki asal keimanan itu. Walaisa bimu'minin, dan dia bukan termasuk Islam, tidak termasuk mukmin. Ai laisa ma'hul imanul kamil, maksudnya dia tidak memiliki iman yang sempurna. Nah, ini adalah istilah mutlaqul iman dan imanul mutlaq. Ya, yang dimaksud mutlaqul iman yaitu dia memiliki iman secara usul yang asli, yang pokok. Tapi dia dikatakan juga
tidak sempurna imannya. Karena apa? Karena ketika disebutkan nama Allah tidak bergetar hatinya. Ketika disebut atau dibacakan ayat-ayat Allah tidak menjadikan bertambah keimanannya. Orang ini dikatakan mukmin secara asal, ya. Aslinya dia seorang mukmin pokok-pokoknya karena dia beriman pada Allah, hari akhir dan lain sebagainya. Tapi dia tidak disebut sebagai laisa mahul iman, dikatakan laisa bimu'minin, dia bukan mukmin tapi belum sempurna. Kenapa? Karena belum sempurna imannya. Karena kalau imannya sudah sempurna, seseorang yang dzukirallahu ismu, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Ketika disebutkan atau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ya, bertambah imannya. Jadi kita yang masih memiliki sekedar mutlaqul iman, belum sampai iman yang mutlak. Belum sampai iman yang kamil, iman yang sempurna. Karena kita belum bergetar ketika disebut nama Allah hati kita. Ya. Enggak ada rasa takut ketika disebut ittaqillah, takutlah kepada Allah. Enggak ada rasa takut. Ya. Ulama dulu ketika disebut ittaqillah, takutlah pada Allah, mereka takut. Saya ancam nanti kamu di akhirat, mereka takut. Orang sekarang udah dibilang nanti kamu jahanam, nyengir aja. Enggak ada rasa takutnya. Udah dibacakan man qatala mu'minun muta'ammidun fajazahu jahannam. Siapa yang membunuh muslim mukmin dengan sengaja, fajazahu jahannam, balasannya jahannam. Masih nyengir aja. Ya. Kenapa? Tidak, imannya enggak mutlak, imannya enggak sempurna. Enggak ada rasa takut. Dulu Imam Malik rahimahullahu taala diancam, saya akan tuntut kamu di akhirat sama anak kecil, takut, bergetar lututnya. Ya, pernah dengar kisahnya Hisham bin Amru. Hisham bin Amru ini seorang anak kecil dari Irak. Bapaknya Amru itu ingin anaknya ini belajar menuntut ilmu pada Imam Malik. Lalu apa yang dilakukan oleh bapaknya ini? Dia jual rumahnya. Dia jual rumahnya di Irak. Duitnya semua ada 5.000 dinar, 5.000 dirham dikasih ke anaknya. Semua. Untuk apa? Untuk ongkos menuju Madinah. Karena Imam Malik tinggal di kota Madinah. Suruh jalan. Lalu dia tinggal di mana? Dia ngemper di masjid. Itu orang tua dulu, Pak. Ketika ingin anaknya belajar, dia korbankan rumahnya, dia ngemper di masjid supaya anaknya bisa mendapatkan ilmu. Orang tua sekarang bagaimana perjuangannya? Perjuangannya mendapatkan keringanan kemana-mana, cari beasiswa. Ya, rumahnya mah tetap aja penuh TV, VCD, HP baru, ya kan? Gak malu minta keringanan kemana-mana. Itu orang tua sekarang dan merasa bangga ketika anaknya itu mendapatkan beasiswa. Beasiswanya bukan karena pintar, tapi karena emaknya bisa melobi sana sini. Ya kan? Ini orang nggak tahu malu kalau gitu. Kenapa? Karena pendidikan itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab orang lain. Ya, Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dia pengen anaknya penghafal Quran, jadi ulama, tapi dia nggak mau keluar duit. Itu orang tua sekarang. Dia pengen anaknya sukses, tapi bagaimana caranya kesenangan dia tidak terganggu. Itu orang tua sekarang, ya. Maka hasilnya lihatlah beda dengan ulama-ulama dulu. Ulama dulu ketika mereka ingin anaknya jadi ulama, orang tuanya berkorban. Dia jual rumahnya, dia nggak punya rumah, dia ngemper di masjid. Anaknya dititipi sama kafilah yang berangkat ke negeri Madinah, dikasih uangnya semua. Nih, berangkat. Anaknya ketika itu baru berapa tahun? Belum sampai 10 tahun, 8-9 tahun umurnya. Hisham berangkat, naik bareng dengan kafilah dagang atau kafilah yang sekarang berangkat ke negeri Madinah. Sampai di majlis Imam Malik terkenal keras.
Orangnya tegas. Di majlisnya nggak boleh ketawa. Ya. Nah, ketika di majlisnya dilihat ada anak kecil, Imam Malik nunjuk anak itu, diusir, disuruh keluar, ditunjuk di keluar. Hisham dilempar keluar, nangis dia. Kata Imam Malik, dipukul apa? Tadinya mau di luar, masuk lagi, dipukul sampai dipukul, akhirnya dia nggak berani lagi itu anak di luar, nunggu, nangis di depan pintu masjid Madinah, nangis. Dia tunggu Imam Malik sampai keluar. Ketika Imam Malik selesai keluar ngajar, itu untuk Imam Malik. Imam Malik kata anak kecil nangis, dia tanya, nak, kenapa nangis? Kau pukul tadi, kau suruh orang tadi pukul saya. Kata anak itu, oh ya sudahlah nak, lupakanlah ya. Maafkan saya, lupakan semua. Apa kata anak ini? Tidak, saya tidak akan melupakan ini. Saya akan tuntut kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, anak kecil umur 10 tahun bilang begitu. Imam Malik gemeter kakinya. Duduk dia. Nah, jangan kau bawa akhirat. Sudah selesailah urusan kita sampai saat ini. Kata anak itu, tidak, tetap saya akan tuntut kamu. Yang kamu mau apa? Jangan tuntut saya di akhirat. Saya udah begini-begini, bapak saya sudah jual rumah begini ke sini untuk menuntut ilmu agama. Sampai sini kau usir. Oh ya, kalau gitu gimana? Apa yang mau saya biasa bisa ganti? Berapa uang yang kalau udah kurang saya ganti? Bukan, saya nggak mau duit. Lihat, dia nggak mau duit. Maunya apa? Tadi aku dipukul 11 kali pukulan atau 15 kali pukulan. Terus ajarkan aku satu hadis, satu pukulan. Satu pukulan dihitung satu hadis. Kata Imam Malik, baik, tapi jangan masuk majelisku, tetap kau di luar sini. Iya. Setelah selesai ngajar, Imam Malik selesai keluar, diajarin satu hadis, berikut dengan syarahnya, dijelaskan semua sampai ada. Sampai selesai semua pukulan, jumlah pukulannya itu selesai. Imam Malik berkata sama anak ini, nak, sudah lunas hutang saya sama antum. Kau tidak bisa lagi nuntut saya nanti di akhirat. Ya kan? Apa kata anak itu? Anak itu ngambil kayu, Pak. Wahai Imam, nih kayu. Kenapa? Pukul. Ya, darban, pukul saya satu pukulan, walimni hadisan, ajarkan satu hadis. Pukul satu kali, ajarkan satu hadis lagi. Imam Malik geleng-geleng kepala. Ini orang jadi ulama besar jadi. Tapi lihatlah, pelajaran yang kita ambil apa? Seorang mukmin ketika disebutkan akhirat, takut, Pak. Takut. Seakan-akan udah jadi gambaran di depan matanya itu akhirat. Takut. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, tambah keimanannya, makin yakin, makin banyak amalan-amalannya. Itu seorang mukmin. Ya, itu mukmin. Mukmin yang sempurna imannya. Dia akan bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Enggak kayak orang sekarang semua ibadah ngarep dunia. Ya kan? Kita ngaji tauhid ya buat olok-olokan. Ngaji tauhid. Sekarang bukan zamannya lagi tauhid. Sekarang zamannya bagaimana kita menguasai ekonomi. Biar gimana pun ekonomi yang berkuasa. Begitu kan? Ya kan? Semua urusannya ekonomi, semua dihitung sama duit. Dia lupa Nabi SAW datang berdakwah nggak bawa misi ekonomi. Tapi sekarang kenapa kajian semua isinya ekonomi? Atau lebih hebat dari itu apa? Cara merebut kekuasaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita sudah salah arah gitu. Kajian kita nggak ada hubungannya dengan dunia. Ya, tapi banyak orang tertipu dengan ini. Sampai sholat duha pun dikaitkan dengan rezeki. Ya kan? Sudah tertipu kita. Kenapa antum sholat duha? Antum kalau mau lancar rezeki sholat duha. Loh, sholat duha kalau pengen lancar rezeki. Sholat duha itu mencari keridhaan Allah. Karena sholat duha itu ibadah. Ibadah itu cari keridhaan Allah, bukan cari rezeki. Rezeki itu dijamin sama Allah. Orang kafir aja dikasih rezeki, masa orang mukmin ditelantarkan sama Allah? Mustahil kan? Mustahil. Orang kafir, Fir'aun dikasih kekuasaan hebat di dunia. Lalu kenapa ada orang mukmin takut gak kebagian rezeki? Aneh.
Banyak orang sekarang itu hatinya udah ganti itu. Asumsinya udah urusan dunia aja. Kalau saya dapat gini, saya dapat apa? Kalau saya begini, saya dapat apa? Kalau saya sedekah 1 juta, saya dapat ganti berapa? Gitu. Jadi nggak ada pikirannya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada itu. Ini menunjukkan hati-hati kita sudah mulai jauh dari tujuan utama. Ya. Maka ada istilah mukmin mutlak, ada mutlakul mukmin. Ya. Nah, kemudian ikhwan ya adrillah wa iyyakum, kurang konsentrasi hari ini karena anak-anak lagi masuk rumah sakit. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa itu. Lagi hamil, terus masuk rumah sakit, ada analisa dari dokternya suruh dikuret. Tapi mudah-mudahan cari opinion yang kedua. Mudah-mudahan tidak seperti yang digambarkan. Ya, mudah-mudahan diberikan yang terbaik ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian beliau rahimahullahu taala, Syekh Utsaimin maksudnya, beliau berkata wal farqu baina mutlaqus syai' wasyai'ul mutlaq. Beda antara mutlak sesuatu atau sesuatu yang mutlak adalah anna syai'ul mutlaq huwa syai'ul kamil. Adapun syai' al mutlaq, mukmin mutlak berarti mukmin yang sempurna. Wa mutlaqus syai', sedangkan mutlakul mukmin maksudnya adalah aslu syai' wa in kana naqisan. Ya. Pokoknya dia dinamakan tetap sebagai mukmin walaupun mukminnya tidak sempurna atau kurang kadar keimanannya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya, beliau berkata fi ta'liq ala kalami Syekhul Islam fil Wasithiyah, beliau menta'liq ucapan dari Syekhul Islam dalam mensyarah dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Dia Syekhul Islam berkata, ya, fala yu'tal islamul mutlaq, tidak diberikan penamaan Islam yang mutlak. Fala yu'ta al-ismul mutlaq, tidak dinamakan sesuatu itu mutlak. Ai ismul imanul kamil, maksudnya perkataan itu maksudnya penamaan iman yang sempurna. Ya. Sedangkan perkataannya dan tidak dinafikan darinya mutlak atau penamaan, yakni keimanan kurang sehingga dinilai telah keluar dari iman seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah dan Khawarij, maka keimanan yang mutlak adalah keimanan yang sempurna, sedangkan mutlakul iman adalah keimanan yang kurang. Iman mutlak, mukmin yang mutlak, mukmin yang mutlak ini berarti mukmin yang sempurna imannya. Sedangkan mutlakul mukmin dia mukmin belum kafir tapi tidak sempurna imannya. Nah, kemudian kita lanjut ikhwani a'adillah wa iyyakum. Di sini ada masalah huna masail, mas'alatul ula. Masalah yang pertama adalah zama jumlatun mimman dakhalat ali syubhatul irja' fi asrina annahum yuqarrinu bit talazim baina adh-dhahir wal batin. Nih. Sebagian orang yang terkena atau terpapar virus irja', syubhat irja' di zaman kita ini, mereka mengklaim bahwa mereka mengakui keterikatan antara lahir dan batin. Ya. Lalu thumma yuqarriruna bi sihhati da'wal Islam bil qalbi ma adama amalu syai' min al faraid adh-dhahirah. Kemudian mereka meyakini atau menyebutkan mereka setelah mereka meyakini antara keterikatan lahir dengan batin, lalu mereka mengatakan seseorang tetap dinamakan mukmin,
Ya. Walaupun seseorang tetap dikatakan mukmin walaupun hatinya beriman, seorang mukmin jika hatinya tetap dianggap beriman tapi tidak beramal sama sekali amalan-amalan yang fardu. Ya. Faraid zahirah, amalan-amalan fardu yang nampak. Ihtijaju biqa'adati salaf anna al-imana yataba'ad. Ya. Mereka berdalil dengan kaidah salaf bahwa iman itu terbagi-bagi. Ya. Wa yahmiluna dzalika ala haddil iman wa ta'rifuhu. Dan mereka memperlakukan kaidah ini kepada definisi keimanan dan pengertiannya, bukan pada persoalan yang tidak sah keimanan itu sampai terpenuhi semuanya. Ya. Jadi mereka meyakini bahwa ada keterikatan antara lahir dengan batin. Tapi di sisi lain mereka tetap menghukumi seorang itu mukmin walaupun enggak sholat, walaupun enggak puasa, walaupun enggak zakat, walaupun enggak haji, dan walaupun dia meninggalkan amalan-amalan yang lainnya yang wajib. Dia tetap mukmin. Kenapa? Dia anggap bahwa iman itu ya taba'ad, terbagi-bagi. Ada iman lisan, iman hati dan lisan, dan iman amal. Ada iman hati, iman lisan, iman amal. Jadi mereka menganggap bahwa hatinya sudah mukmin walaupun amalannya tidak ada. Iman amalnya ini tidak ada, tapi iman hatinya ada, maka tetap disebut mukmin. Ya, jadi mereka menganggap secara mutlak semua urusan. Padahal ada amalan yang tidak boleh tidak seorang itu harus mengamalkannya. Kalau dia tidak amalkan, maka dia tidak disebut seorang muslim. Ya. Nah, Murji'ah menganggap walaupun dia melanggar yang utama ini, dia tetap dianggap mukmin. Karena apa? Iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu terbagi-bagi. Ada iman hati, iman lisan, dan iman amal. Amalnya tidak ada, mereka menganggap masih iman. Kenapa? Hatinya iman. Sekarang bertanya ke antum, amalan apa yang tidak boleh tidak seorang harus mengamalkannya? Kalau dia tidak mengamalkannya, dia tidak disebut seorang muslim. Amalan apa? Salat. Ada apa lagi? Kenapa tuh nggak bilang syahadat? Kenapa tuh nggak bilang syahadat? Kenapa langsung ngomongnya salat? Kalau salat masih ada orang berpikir ada beda pendapat ulama yang meninggalkan salat tidak kafir. Tapi syahadat, adakah ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan syahadat tidak kafir? Adakah seorang ulama yang mengatakan orang yang melanggar syahadatnya lalu dia tetap dinamakan mukmin? Tidak ada ulama itu. Kenapa kita pikirannya sholat, syahadat? Syahadat perlu amal, ya kan? Apa syahadatnya? La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti apa? Dia harus meninggalkan semua amalan peribadatan kecuali kepada Allah. Maka siapa yang melanggar syahadat, maka dia bukan mukmin. Kalau Mu'tazilah atau Murji'ah, mereka menganggap mutlak. Yang penting hatinya mukmin. Walaupun dia enggak ngomong asyhadu an la ilaha illallah, dia tetap mukmin. Gitu. Ya. Jadi jangan berpikirnya orang amalan yang ditinggalkan itu cuma sholat. Kalau sholat mereka berkelit lagi. Ada khilaf di kalangan ulama hukum meninggalkan sholat. Gitu loh ya. Syahadat, sekarang syahadat. Ada nggak ulama yang berselisih pendapat orang yang nggak syahadat itu masih dibilang mukmin? Nggak ada. Tunjukin. Ya. Kalau antum bersyahadat, berarti harus meninggalkan semua peribadatan pada selain Allah. Tidak boleh berkurban untuk selain Allah, tidak boleh berdoa untuk selain Allah. Kalau antum mengamalkan itu, berarti antum gagal syahadatnya. Gagal syahadatnya.
Untuk apa syahadat antum tapi masih berkorban untuk selain Allah? Ya, gagal syahadatnya. Ini masalah pertama tuh. Mereka beranggapan lahir batin, tapi dianggap iman itu terbagi-bagi. Ada iman hati, ada iman lisan, ada iman amal. Orang nggak beramal, yang penting hati dan lisannya ngomong, berarti dia masih dianggap muslim. Ini masalah pertama, ini murji ini. Apa namanya? Kan dibilang ini syubhat. Kenapa syubhat? Syubhat itu bikin samar. Bikin kita bingung menentukan sikap. Ya kan? Syubhat itu yang bikin seseorang itu yang mengerti saja, yang berilmu saja, yang tahu tentang syubhat itu. Ini syubhat ini. Ketika dikatakan orang tidak perlu beramal, kenapa? Iya, hati dengan amal itu berkaitan. Tapi ada orang yang meninggalkan amal. Dia tidak beramal dengan apa yang dia ucapkan, tapi masih dibilang mukmin. Nggak bisa. Paham sampai sini? Paham ya? Paham. Masalah yang kedua, za'ama jumlatun mimman dakhalat alaihi syubhatul irja fi asrina, ya. Sebagian orang-orang yang terpapar irja, terpapar syubhatnya murji'ah pada zaman kita ini, ya. Mereka mengklaim yuqarriruna bitalazim baina adh-dhahir wal batin. Mereka mengklaim, mengakui keterikatan antara zahir dengan batin. Ya. Thumma yuqarriruna bi sihhati da'wal iman bil qalbi ma'a adamil amal syai' min al faraid adh-dhahir. Ini yang tadi ya. 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 Mereka kemudian mengatakan bahwa tetap sah iman seseorang, ya, yang mengakui dalam hatinya walau amalannya tidak ada. Ya, yazumu anna as-salaf mukhtalifuna fi hukmu man tarakil mabani al-arba' wa ma zada 'alaiha min al-wajibat min ghairi juhud. Ya, mereka berdalih. Nah, ingat ya. Berdalih bahwa para salaf berkhilaf. Ya. Mereka berdalih bahwa salaf berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan rukun Islam yang 4 dan selain darinya, ya, dari kewajiban-kewajiban tanpa disertai dengan pengingkaran, ya. Jadi mereka berpendapat, ya, wa yartabuna ala dzalika al-qaul bi anna as-salaf mukhtalifuna fi hukmi tarikil amal. Mereka berdalih dengan khilafnya pendapat para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sebuah amal. Maka tadi Anda bilang, apa hukum amalan orang yang kalau orang tinggalkan amalan itu, maka dia tidak disebut mukmin. Kalau antum bilang sholat, itu celah mereka. Paham gak? Itu celahnya. Kenapa? Mereka bilang semua ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Dikatakan hilaf, ini masalah khilafiyah. Ya, masalah khilafiyah. Dianggap masalah khilafiyah. Ya. Padahal hukum meninggalkan sholat, ya, hukum apanya yang dipermasalahkan para ulama dan kapan ulama itu menganggap kapan mereka itu khilaf. Ini mesti rinci. Seorang yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja dan terus menerus, walaupun dia mengakui hukum sholat itu wajib, dia tetap kafir. Tetap kafir. Adakah khilaf dari kalangan ulama tentang ini? Tidak ada. Enggak ada. Yang khilaf itu apa? Yang meninggalkan sholat, kadang-kadang dia tinggalkan sholat karena malas.
Kadang-kadang loh, bukan terus-terusan. Hukum kadang-kadang dia meninggalkan sholat karena malas. Sedang hatinya meyakini bahwa hukum sholat itu wajib bagi setiap mukmin. Inilah khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan 1 kali meninggalkan sholat karena malas, langsung murtad. Ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat muta'ammidan, terus-terusan. Kalau malas nggak terus-terusan dong. Malas kan kadang-kadang kan. Tapi mereka mengambil bahwa itu ulama juga khilaf dalam masalah hukum meninggalkan sholat. Jadi mereka berdalih berlindung di balik khilafnya para ulama. Nah, ini masalah yang kedua. Maka tadi saya bilang, amalan apa yang ditinggalkan seorang mukmin supaya seorang itu tidak bisa dikatakan dia seorang mukmin? Apa? Syahadat. Adakah yang meragukan ini? Tidak ada. Adakah khilaf orang yang meninggalkan syahadat itu masih disebut mukmin? Tidak ada. Karena syahadat itu butuh amal. Buat apa untuk ngomong tapi nggak ada amal? Ya. Masalah as-salisah, masalah yang ketiga. Za'ama jumlatu man dakhalat alaihi syubhatul irja' fi 'asrina mimman yaqarru bit-talazimu baina adh-dhahir wal batin wa yaqarru bi an tariku 'amalil fara'id adh-dhahirah kafirun. Summa yuqarriru anna man qala ba'da kafara tarikul 'amal bil kulliyah anna qawluhu hadha mukhalifatun juz'iyyatun la yashna'u 'ala sahibi wa la yahkumu 'alaihi bil ibtida'. Nah, ini masalah yang ketiga nih, lebih rinci lagi ya. Sebagian orang yang terpapar syubhat irja pada zaman kita ini, mereka mengakui antara keterikatan antara zahir dengan batin. Ya. Dan mereka mengakui bahwa orang yang meninggalkan amalan kewajiban-kewajiban yang lahir, yang zahir, maka dia kafir. Kemudian mengakui bahwa orang yang berpendapat tidak kafir, orang yang meninggalkan amalan keseluruhan, dan bahwa pendapatnya ini adalah pelanggaran parsial yang tidak dicela pelakunya dan tidak dinilai sebagai mubtadi'. Ini masuk batal yang ketiga sebenarnya. Wa may yukaffirul musyrik wa sahahu madhhabahu, ya, maka kafir. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Persoalan ketiga gini, mereka beranggapan bahwa orang yang ngomong Islam, tapi dia tinggalkan amalan-amalan yang utama, mereka akui iya dia kafir. Tapi ketika ada orang yang tidak mengkafirkan itu, dianggap ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Ada yang kayak gini. Ada ustaz-ustaz ada yang banyak kayak gini, cari jalan aman. Ya. Dia ngajarin akidah, lalu ketika masalah uzur atas kejahilan, dia bilang uzur kejahilan ini adalah masalah khilafiyah. Ajib kan? Ini masalah khilafiyah. Dia oh ya ini enggak masalah, berarti dia mau ini. Tapi sampai dia ngomong khilafiyah, ketika kita bilang dia kafir, wah itu khawarij. Loh, khilafiyahnya gimana? Ya kan? Ketika kita bilang penyembah kubur kafir, mereka bilang kita khawarij. Tapi di lain sisi mereka ngomong kalau uzur bil jahal itu masalah khilafiyah, kan lucu. Mana ada ulama berarti khilafiyah gimana masalah khilafiyah dalam masalah ini? Enggak ada. Lucu kan? Tanakut, omongannya tanakut, kontradiksi antara omongan dengan kenyataan yang mereka jalani. Nah, kemudian yang keempat, mereka yang terpapar syubhat irja dalam masalah ini adalah tarikul faraid adz-dzahir la yakfur. Orang yang meninggalkan amal-amal yang fardu tidak dikafirkan menurut mereka. Ihtijajan bihadisi asy-syafa'ah wal bitaqah.
ya, mereka berdalih, mereka menggunakan dalil hadis syafaat dan hadis tentang bitaqah. Ya, dianggap nanti semua orang yang mengucap la ilaha illallah akan keluar. Nanti kan masuk neraka itu orang yang di hatinya, nanti kan penghuni surga ditanya, ya Rabbi, kemana si fulan, temanmu carilah di neraka, keluarkan dia. Masuk dia tuh neraka. Dia cari, ada orang yang semping hatinya masih ada la ilaha illallah. Nah, mereka berdalih seperti itu. Siapakah itu mereka? Mereka yang enggak beramal sama sekali tapi hatinya masih beriman. Nah, itu. Ya, ini syubhat. Syubhat bagaimana syubhatnya? Ya karena orang yang masuk neraka itu kalau masih ada kalimat la ilaha illallah berarti dia masih beramal, tapi dosanya lebih besar daripada amalnya. Paham enggak? Orang yang dikeluarkan dari neraka karena syafaat dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada nabi, kepada teman-teman yang saleh, itu orang-orang yang mukmin hatinya, beramal dia, tapi dosanya lebih besar daripada amalnya, sehingga dia diazab di neraka. Lalu Allah izinkan mereka mendapatkan syafaat, diangkat dari neraka, masuk ke dalam surga, yang akhir-akhir masuk ke dalam. Kenapa? Karena imannya masih ada. Bukan iman dalam hatinya doang. Nah, kan disebutkan dalam hadis itu, muka-muka yang terkena wudu yang hangus itu semuanya hangus kecuali anggota wudunya. Berarti masih amal kan? Masih wudu enggak? Masih wudu. Jangan ngambil separuh-paruh dalil gitu. Atau hadis tentang bitaqah yang mengapa dosanya banyak ketika nyampe bitaqah, maka hapuslah semua. Bisa jadi hatinya itu bitaqah itu amalan hatinya, sedang amalnya enggak ada sama sekali. Para ulama menjelaskan, hadis bitaqah ini orang yang baru masuk Islam kemudian dia wafat belum sempat beramal. Dia belum sempat beramal. Dia tobat dari dosa-dosanya, dia masuk dalam Islam. Lalu Allah terima. Ini dijelaskan oleh para ulama. Begitu perkataan Syekh Abdul Razak, begitu perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis bitaqah. Jadi bukan orang yang enggak beramal sama sekali langsung mati, langsung dapat bitaqah. Bukan, orang mukmin yang taubat yang belum sempat beramal, bukan yang enggak beramal tapi belum sempat beramal. Tapi dosanya sudah terlalu banyak, maka dia dapat hadis keringanan dari bitaqah. Ini penjelasan para ulama tentang hadis bitaqah dan hadis tentang syafaat. Ya. Tapi orang-orang orang-orang Murji'ah ini dijadikan hujjah, boleh enggak apa-apa, yang penting hatinya masih mukmin. Nanti Allah selamatkan dia dari neraka. Nah, bukan itu penjelasannya. Semua hadis ada jelasannya. Jangan diterjemahkan dan disuka-suka Anda mensyarahnya, menjelaskannya gitu. Ada para ulama yang mendatang menjelaskan tentang hadis-hadis itu. Ya. Al-mas'alul khamis, masalah yang kelima. Sebagian orang yang terpapar syubhat ijab di zaman kita ini, ya, antarikul faraid adh-dhahiru la yakfuru ila idza lam yaltazimu al-iltizam al-qalbi ay bil juhud. Dikatakan orang yang meninggalkan amalan-amalan yang wajib tidak dikafirkan kecuali disertai dengan pengingkaran dalam hati. Kecuali pengingkaran dalam hati. Makanya lihatlah, mereka menganggap bahwa seseorang yang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, ya, lihat dulu kenapa dia begitu. Dikasih udzur dulu, dia masih tetap mukmin walaupun udah zahirnya jelas menyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Tetap dihukumi dia sebagai mukmin. Kenapa? Bisa jadi dia nggak tahu. Kalau sudah dikasih tahu, dikasih tahu yang jelas. Dikasih tahu yang jelas. Kalau sudah jelas sampai hilang subhat-subhatnya, ya kan? Kalau sudah hilang subhatnya, dia tahu bahwa itu kesyirikan lalu dia melakukannya, nah itu baru dia kena. Itu berarti juhud kan? Kalau udah juhud baru. Kalau enggak juhud enggak.
Ya, kalau ada ingkar dalam hatinya, mengingkari dalam hatinya baru kufur. Dia lupa bahwa kafir itu bukan karena juhud. Ya. Istikbar juga bisa jadi kafir, nifak juga jadi kafir. Ya, sombong bisa jadi kafir. Kenapa sombong? Enggak mau terima kebenaran. Ini seliweran dakwah tentang tauhid, enggak mau tahu, sombong kan? Enggak mau tunduk hatinya. Enggak mau dengar tentang dakwah ini. Enggak mau dengar tentang kajian-kajian tauhid, malas. Ya, harus dibedakan antara tidak tahu dengan yang tidak mau tahu. Ya. Fahadhihi kulluha tanaqidat. Nah, makanya semua ini adalah tanaqudat, pertentangan atau kontradiksi dari pemahaman-pemahaman mereka. Waqa'a fiha ba'dul muntasibina lil ilmi al-'ammah. Bahkan terkena orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu secara umum. Maksudnya mereka dinisbatkan sebagai dinamakan ulama kibar, ustadz kibar, ya, ulama salaf, menisbatkan ilmu secara umum. Bisa seperti itu, bisa terkena juga seperti itu. Wa ba'du man yantasibu li madhhabis salaf khassah, bahkan ya, sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada madhab salaf secara khusus, mengaku kamilah salafi, tapi terpapar pemikiran seperti ini tanpa dia sadar. Nah, penyakit kan begitu ya. Penyakit itu biasanya terkena kan sebelum kita itu menyadarinya. Ya. Wa yazumu annahu yad'u li madhhabis salaf. Bahkan mereka kencang kemana-mana, inilah dakwah salaf, inilah madhab salaf, inilah cara dakwah salaf, inilah akidah salaf, begitu. Wa annahu yahdharu minal khawarij. Bahkan mereka memperingatkan orang dari paham-paham khawarij. Wa yansibu aqwalahu hadhihi salaf. Bahkan mereka menisbatkan ini pemahaman kita yang benar nih, yang salaf nih kayak gini. Mereka tuh khawarij, hati-hati. Wa yudhillilu man khalafahu, bahkan menganggap sesat orang yang menyelisih atau berbeda dengan pandangan dengan mereka. Padahal mereka sendiri yang nyasar, orang dituduh nyasar. Lucu ini, ya kan? Ini yang repot kayak gitu. Mendingan ketahuan, nggak ngerti dah, ketahuan, ya kan? Udah gitu diem. Ini konyolnya nggak tahu, ngoceh kemana-mana. Ketika ditanya, antum sudah belajar tauhid? Sudah. Apa kitab tauhid yang sudah antum baca? Nggak ada. Anu udah baca kitab tauhid selesai, baru sampai bab 2. Jangan ngomong, ya kan? Jangan ngomong, yang ngomong udah para ulama udah hatam semua kitab rasailnya Syekh Muhammad. Ya. Baik, antum jangan ngomong kalau belum paham. Ya. Kalau belum belajar tauhid, ketika diajarkan antum belajar dalam kekeliruan yang nyata. Oh, siapa bilang ini mana salaf, ngaji di kajian salaf? Oh, taib. Udah berapa kitab tauhid yang antum udah baca? Hah? Sudah berapa kitab tauhid yang sudah antum baca? Anda sudah belajar manhaj, jangan manhaj, kitab tauhid. Kitab yang mengajarkan tentang tauhid, yang mengajarkan seseorang menjadi seorang mukmin atau muwahhid. Antum udah belajar belum? Anda sudah baca usulus salasah? Sampai gimana usulus salasah yang antum baca? Sampai bab berapa usulus salasah yang antum baca? Antum sudah paham belum? Terus apa lagi? Banyak orang-orang yang mengklaim yang ribut kayak begini nih, mereka belum pernah baca usulus salasah. Mereka belum baca qawaidul arba'. Mereka enggak tahu apa itu kasyfus syubhat. Bahkan mereka enggak paham tentang nawaqidul Islam, enggak ngerti. Ya kan? Ini bukannya katanya, kita kan survei kan di grup kita kan. Yang ngomong luar biasa galak itu, ketika disuruh isi angka berapa kitab tauhid yang sudah antum isi, mereka bilang nggak ngerti, nggak tahu. Tapi demikian galaknya ngomong.
Ini benar-benar keajaiban dia zaman kayak gini gitu. Ya, yang ngoceh-ngoceh di grup itu bahwa mereka menisbatkan diri sebagai salafi, ya. Tapi ketika ditanya berapa kitab Syekh Muhammad yang sudah baca, berapa? Suruh salah saja. Ya, belum sampai nanjak yang lain. Kasus syubhat sudah baca belum? Ini repot kalau kayak gini gitu. Ya. Yang malu kan kemana-mana teriak inilah akidah salaf, akidah. Padahal itu akidahnya Murji'ah yang mereka perjuangkan. Ya, menjilat-jilat penguasa itu akidah Murji'ah, karena Murji'ah itu agamanya penguasa. Siapapun penguasanya dia ngikut. Dia ngikut siapapun penguasanya. Lihat di Yaman sana kayak gitu. Mereka menisbatkan diri sebagai salaf. Lalu ada datang orang Hutsi agamanya ya Syiah. Mereka bersahabat dengan orang Hutsi, memusuhi Ahlus Sunnah. Ini kenyataan itu. Sambil mereka tanpa malu meneriakkan diri manhaj salaf, tapi kerjasama dengan orang Syiah. Gimana mungkin ini? Orang di mana-mana kayak begitu. Ya. Karena Murji'ah itu agamanya para penguasa. Agama penguasa. Apapun penguasanya dia ngikut. Mau kafir, mau apa namanya? Mau komunis kayak mau apa, ngikut dia penguasa. Ngikut penguasa. Ini Murji'ah dari dulu, dari zaman ke zaman. Ini belum bisa nih. Belum ya? Belum 7:30. Oke, sampai sini pembahasan kita. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada yang mau ditanyakan, kita ini ada soal tentang, saya beri quiz ya supaya bisa dapat ini. Kalau yang enggak dapat, saya share juga udah itunya PDF-nya kan. Di grup udah saya share ke PDF-nya kan. Udah bisa baca PDF-nya. Dan kalau pengen punya bukunya tinggal ngeprint sendiri di toko print. Iya, saya bikin kuis nih. Kalau ada yang mau bisa jawab ini saya kasih hadiah ini. Pertanyaan gini. Masalah udzur atas kejahilan. Udzur kejahilan itu maksudnya apa sih? Udzur atas kejahilan maksudnya apa? Artinya apa? Udzur atas kejahilan maksudnya apa? Dimaklumi karena tidak ngerti. Dimaklumi karena tidak tahu. Ya. Pertanyaannya, adakah udzur atas kejahilan? Ada enggak udzur atas kejahilan? Adakah udzur atas jahilan? Jawabannya, ibu-ibu ada atau ya? Ibu-ibu aja yang dapat hadiah deh. Nah, terus siapa yang dikasih udzur atas kejahilan? Hah? Ada dua kan? Dua kelompok yang mendapatkan udzur atas kejahilan. Siapa aja bu? Orang yang baru masuk Islam. Saya nggak dengar. Nggak dengar. Nggak kedengar. Ibu-ibu aja nih, hadiahnya buat ibu-ibu lah. Siapa dua golongan yang mendapatkan udzur atas kejahilannya, atas ketidaktahuannya? Pertama, orang yang baru masuk Islam. Orang baru Islam dikasih udzur. Kenapa? Dia nggak ngerti, nggak tahu, ya kan? Tapi kalau yang utama, masa ada orang yang nggak ngerti kalau Islam mengharamkan zina? Mungkin nggak ada orang yang nggak tahu bahwa Islam mengharamkan zina? Mungkin aja. Orang yang baru masuk Islam dari kampung yang nggak tahu antah berantah di mana, ya kan?
Ya, di pedalaman. Di Tanjung Barat aja, Pak. 20 atau 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ada jagoan sini punya istri 5. Istrinya 5. Ketika Haji Murtado bilang ini nggak boleh, marah, bawa golok, Pak. Ya, marah. Mana dibukakan ayatnya? Ini Allah yang bilang batasnya cuma sampai 4. Oh begitu, baru tahu saya. Nah tuh baru tahu dia. Diceraiin anak istrinya yang kelima. Ini kejadian di sini Tanjung Barat. Saya bukan ngomong main-main, ini benar. Jagoan Tanjung Barat dulu pernah istrinya 5. Anaknya udah ngaji, alhamdulillah. Udah ngaji. Ada orang yang nggak tahu kalau istri itu cuma sampai 4 di Tanjung Barat, tapi 30 tahun yang bukan lebih, mungkin lebih 30 tahun yang lalu ya. Sekitar 35 atau 40 tahun yang lalu di Tanjung Barat. Ya. Ya ada kejadian begitu. Ya. Nah, berarti sekitar tahun berapa tuh? Sekitar 80-an ya? Sekitar 80-an kurang lebih. 83 atau 85 gitu paling lama. Ya. Ini masih hutan nih, masjid ini belum ada. Ini masih hutan apa namanya? Hutan jambu. Jambu biji. Jambu biji. Nah, itu. Yang pertama orang yang baru masuk Islam. Kedua siapa? Yang tinggal di tempat terpencil, yang tidak bersentuhan dengan kaum muslimin. Ya. Nah, terus orang kalau dikasih uzur, apakah jadi muslim atau bukan? Orang yang dikasih uzur tidak otomatis dia jadi muslim. Tidak. Uzurnya maksudnya apa? Jangan diserang dulu, jangan diperangi dulu, didakwahi dulu. Dakwahi dulu. Ya, dakwahi dulu. Gitu. Mereka ahlul fatrah. Orang yang enggak sampai dakwah pada mereka disebut ahlul fatrah. Ahlul fatrah tidak disebut muslim. Ya. Ini kesalahan yang utama dari orang Mu'tazilah, bahwa ketika menyebut ahlul fatrah dianggap muslim. Atau ketika dibilang orang ini diuzur karena kejahilannya lalu dihukumi muslim. Dari mana ceritanya orang yang dikasih uzur lalu dikasih hadiah muslim? Enggak ada. Orang yang dikasih uzur tetap keadaannya seperti itu. Dia ahlul fatrah. Walaupun tidak disebut musyrikin atau kafir, tapi dia ahlul fatrah. Atau orang yang baru masuk Islam. Ya. Fatrah ini. Ini kesalahannya apa? Dikasih uzur berarti dia masih muslim. Enggak ada orang dikasih uzur masih muslim, enggak ada. Orang dikasih uzur itu bukan berarti dia muslim. Paham ya? Ya, Bapak-bapak mohon ikhlasnya nih, buku ini saya kasih ke ibu-ibu aja. Bapak-bapaknya dapat PDF-nya aja. Ya, fair ya. Abang dikasih ibu-ibu yang sana. Tadi ibu kasih siapa yang tadi jawab? Ya kalau pengen bikin buku gitu tinggal ke tukang cetak aja, gampang. Enggak mahal kok, paling 10.000 atau 15.000. Ya. Sampai di sini. Ada yang masih mau ditanyakan lagi atau kita lanjut nanti pada pertemuan berikutnya? Selanjutnya masih ada nanti yang perbedaan yang ke-6 ini tentang masalah sadis, bukan masalah. Masih keempat ya? Oh masih keempat ya. Oh iya. Afwan, masih keempat. Masih panjang ini pembahasan tentang kaitan antara hati dengan insyaallah nanti setelah ini, setelah Al-Furuq ini kita bahas tathhir i'tiqad. Kenapa loncat tathhir i'tiqad? Tathhir i'tiqad ini yang nulis adalah Imam Son'ani. Imam Son'ani masyhur di kalangan ulama di Indonesia. Mereka tuh Imam Son'ani madhab Syafi'i. Karya beliau yang masyhur itu Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Ya, Subulus Salam fi Syarah Bulughul Maram. Ini banyak dipegang oleh para ulama-ulama ustaz-ustaz Indonesia. Nah, beliau menulis buku tentang risalah tentang tathhir i'tiqad, bersihkan akidahmu.
Nah, setelah kita membahas tentang akidah dalam madhabnya Hambali, ya, atau tulisannya Muhammad bin Abdul Wahhab ini, ya kan? Nah, kita cari nanti dari madhab Syafi'i, bagaimana, sama apa enggak? Perlu kan? Perlu, karena kita madhab Syafi'i. Jangan cuma dianggap oh itu mah akidahnya orang Hambali atau itu akidahnya Wahabi. Nah, makanya kita lihat. Nah, setelah ini kita bahas bukunya Imam As-San'ani. Ya, As-San'ani ini beliau dari Yaman. Enggak ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka bukan guru bermurid. Tapi ntar lihat isinya itu klop dengan Kashfus Syubhat. Klop dengan Qawaidul Arba'. Ya, pas. Mereka enggak ketemu, beda zaman, enggak ketemu, beda tempat, tapi punya tulisan yang hampir mirip. Itu makanya nanti setelah kajian ini kita bahas Tathhir I'tiqad. Ya, mudah-mudahan insyaallah bisa kita kaji lagi Tathhir I'tiqad, ya, tentang pengertian akidah dari mazhab Syafi'iyah, dari kalangan ulama Syafi'iyah. Jadi kita melihat bahwa masalah akidah ini bukan masalah khilafiyah. Semua mazhab sama. Ya, semua mazhab sama. Yang beda kita masalah khilafiyah, masalah furu'. Yang kita bahas bukan masalah furu'. Kalau furu' masalahnya bisa di masjid masing-masing lah. Ya, atau cari ustadz yang lain yang lebih mumpuni tentang masalah furu'. Ya, kita bahas masalah yang usul aja, yang pokok-pokok aja. Demikian ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, kita cukupkan jumpa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.